Kiai Lasno, seorang lelaki tua yang penuh dengan karisma, telah hidup selama bertahun-tahun di sebuah pulau terpencil yang tak berpenghuni. Tak ada penduduk, tak ada tanda-tanda kehidupan manusia lainnya, hanya dia seorang diri bersama alam liar. Pulau itu dikelilingi oleh laut yang luas, dengan suara ombak yang terus bergemuruh, seolah menjadi irama hidupnya sehari-hari. Kiai Lasno bukanlah orang biasa. Dahulu, ia adalah seorang ulama yang dihormati di kampungnya, dikenal bijaksana dan rendah hati. Namun, hidupnya berubah total sejak badai besar itu datang. Puluhan tahun yang lalu, Kiai Lasno memutuskan untuk berlayar sendirian ke sebuah desa terpencil guna menyampaikan dakwah. Perahu kecilnya tampak kokoh, dan angin saat itu bertiup lembut, memberi tanda bahwa cuaca mendukung. Namun, tak ada yang dapat memprediksi nasib. Di tengah perjalanan, angin mendadak berubah menjadi badai dahsyat. Ombak setinggi pohon kelapa menghantam perahunya, membuatnya terombang-ambing tanpa arah. Dalam kekalutan, Kiai Lasno hanya bisa pasrah kepada Allah, berdoa agar diberi keselamatan. Setelah berjam-jam melawan ganasnya alam, perahu kecil itu akhirnya karam. Kiai Lasno terombang-ambing di lautan dengan berpegangan pada sepotong kayu. Tubuhnya lemah, nyaris tak berdaya, tetapi semangat hidupnya masih menyala. Tak lama kemudian, ia terbawa arus hingga terdampar di sebuah pantai yang asing. Matahari telah terbit ketika ia sadar, tubuhnya penuh luka, tetapi ia masih hidup. Sejak saat itu, pulau tak berpenghuni tersebut menjadi rumahnya. Awalnya, Kiai Lasno merasa terpukul dengan nasibnya. Ia adalah seorang lelaki yang terbiasa hidup di tengah masyarakat, memberikan nasihat, memimpin doa, dan menjadi tempat bertanya bagi banyak orang. Kini, ia hanya ditemani deburan ombak dan desiran angin. Namun, sebagai seorang ulama, ia segera menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana ilahi. Ia menerima takdirnya dengan lapang dada dan memulai hidup baru di pulau itu. Pulau tersebut tidak besar, tetapi cukup untuk menopang kehidupannya. Kiai Lasno menemukan berbagai tanaman liar yang bisa dimakan, serta sumber air tawar dari sebuah mata air kecil di tengah hutan. Dengan alat seadanya, ia mulai bercocok tanam dan membangun tempat tinggal sederhana dari bambu dan daun kelapa. Kehidupan di pulau itu mengajarkan Kiai Lasno untuk lebih menghargai alam dan segala berkah yang diberikan Tuhan. Hari-hari Kiai Lasno di pulau itu diisi dengan ibadah dan refleksi. Setiap pagi, ia selalu bangun sebelum fajar untuk melaksanakan salat tahajud, diikuti dengan zikir panjang di atas pasir pantai. Ketika matahari mulai terbit, ia merasa seolah-olah sedang menyaksikan kebesaran Allah yang nyata. Alam menjadi kitab yang ia baca setiap hari, penuh dengan pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan iman. Meski hidup sendiri, Kiai Lasno tak pernah merasa kesepian. Ia merasa selalu ditemani oleh Allah, dan kehadiran makhluk-makhluk kecil seperti burung, ikan, dan serangga memberinya rasa damai. Kadang-kadang, ia berbicara kepada alam seolah-olah mereka adalah sahabatnya. Ia percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki nyawa dan bertasbih kepada Sang Pencipta. Suatu hari, ketika sedang berjalan di tepi pantai, Kiai Lasno menemukan sebuah Al-Quran tua yang terdampar di antara pecahan kayu. Ia sangat terharu, seolah-olah Allah mengirimkan kitab suci itu untuk menemani hari-harinya. Meskipun sebagian halaman sudah basah dan rusak,
ia tetap membaca ayat-ayat yang tersisa dengan penuh khusyuk. Al-Quran itu menjadi hartanya yang paling berharga di pulau tersebut. Waktu terus berlalu, dan Kiai Lasno semakin terbiasa dengan kehidupannya di pulau itu. Ia mulai menanam berbagai jenis tanaman seperti pisang, ubi, dan kelapa, yang menjadi sumber makanannya sehari-hari. Ia juga belajar membuat alat-alat sederhana dari bahan-bahan yang ada di alam, seperti tali dari serat pohon dan alat pancing dari ranting. Semuanya dilakukan dengan penuh kesabaran dan rasa syukur. Meskipun hidup serba sederhana, Kiai Lasno merasa hidupnya penuh berkah. Ia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Pulau itu menjadi tempat baginya untuk merenungi kehidupan dan mempersiapkan diri menuju akhirat. Namun, di dalam hatinya, ia tetap menyimpan harapan bahwa suatu hari nanti ia akan bertemu kembali dengan keluarganya dan umat yang pernah ia bimbing. Hingga suatu malam, ketika langit dipenuhi bintang, Kiai Lasno teringat kepada murid-muridnya. Ia membayangkan bagaimana mereka melanjutkan perjuangan dakwahnya di kampung halaman. Doa-doanya mengalir seperti air, memohon agar mereka selalu diberi petunjuk dan kekuatan dalam menjalankan amanah agama. Ia percaya bahwa meskipun tubuhnya terisolasi di pulau ini, doanya tetap sampai ke mereka yang dicintainya. Kisah Kiai Lasno di pulau ini adalah kisah tentang perjuangan, keimanan, dan penerimaan. Ia menemukan ketenangan dalam keterasingan, cahaya dalam kegelapan, dan kekuatan dalam kelemahan. Meskipun ia tak tahu kapan atau bagaimana ia akan meninggalkan pulau itu, ia percaya bahwa setiap detik dalam hidupnya adalah bagian dari skenario besar yang dirancang oleh Sang Pencipta. Pulau itu, yang awalnya terasa asing dan menakutkan, kini menjadi rumah yang penuh dengan kedamaian. Kiai Lasno tidak lagi merasa sebagai seorang korban badai, tetapi sebagai seorang hamba yang diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap langkahnya di pulau itu adalah wujud syukur atas kehidupan yang masih ia miliki. Namun, siapa sangka, suatu hari takdir kembali berputar, membawa perubahan yang tak terduga bagi kehidupan Kiai Lasno. Suatu pagi, ketika mentari baru saja terbit dari balik cakrawala, Kiai Lasno tengah berjalan di tepi pantai seperti biasanya. Hembusan angin membawa aroma laut yang segar, membuat suasana pagi itu terasa begitu tenang. Namun, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sesuatu yang tak biasa di kejauhan. Di antara reruntuhan kayu kapal yang terdampar, ia melihat sesosok wanita terbaring lemah. Tubuhnya terbungkus pakaian yang basah kuyup, rambutnya kusut, dan wajahnya terlihat pucat. Kiai Lasno segera bergegas mendekatinya. Subhanallah, gumamnya pelan ketika melihat bahwa wanita itu masih bernafas. Dengan hati-hati, ia memeriksa denyut nadinya. Meski lemah, wanita itu masih hidup. Engkau diselamatkan olehnya, ucap Kiai Lasno lirih sambil mengangkat tubuh wanita itu dengan tenaga yang tersisa. Ia membawanya ke gubuk sederhana miliknya di tengah pulau, berharap bisa memberikan pertolongan terbaik yang ia mampu. Apa yang terjadi padamu? Wanita itu mencoba mengingat-ingat, matanya berkaca-kaca. Kapal yang aku naiki dihantam ombak besar. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan yang lain. Aku hanya berpegangan pada puing-puing kayu hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Kiai Lasno mengangguk penuh pengertian. Tenanglah, nak. Engkau selamat sekarang. Istirahatlah dulu. Nanti, jika sudah kuat, kita bicarakan lagi.
Hari-hari berlalu, dan wanita itu mulai pulih berkat perawatan sederhana dari Kiai Lasno. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Siti, seorang pedagang yang sedang dalam perjalanan ke kota lain ketika musibah itu terjadi. Siti tak henti-hentinya bersyukur atas pertolongan Kiai Lasno. "Jika bukan karena Kiai, entah bagaimana nasib saya," ucapnya suatu hari dengan mata penuh rasa terima kasih. Kiai Lasno hanya tersenyum. "Saya hanya perantara, Siti. Semua ini adalah kehendak Allah. Engkau diselamatkan untuk sebuah alasan. Kita harus bersyukur kepadanya." Kehadiran Siti membawa warna baru dalam kehidupan Kiai Lasno yang selama ini sunyi. Meskipun sederhana, mereka mulai bekerja sama untuk menjalani hari-hari di pulau itu. Siti membantu Kiai Lasno merawat tanaman, mencari makanan, dan menjaga gubuk. Sebaliknya, Kiai Lasno mengajarkan Siti tentang kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya bersyukur atas setiap ujian dalam hidup. Malam-malam mereka diisi dengan obrolan panjang tentang kehidupan. Siti bercerita tentang keluarganya, tentang mimpinya, dan tentang rasa takut yang sempat menghantui setelah kapal karam. Kiai Lasno mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat yang menenangkan hatinya. Setiap ujian yang kita alami adalah cara Allah mengingatkan kita. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya, karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan, ujar Kiai Lasno suatu malam. Hubungan mereka semakin akrab. Siti yang awalnya hanya merasa sebagai tamu di pulau itu, kini mulai merasa seperti keluarga bagi Kiai Lasno. Ia bahkan menganggap Kiai Lasno sebagai ayah spiritualnya. Dalam setiap nasihat dan doa yang dipanjatkan Kiai Lasno, Siti menemukan kekuatan baru untuk menghadapi hidup. Namun, kehidupan di pulau itu tidak selalu mudah. Suatu hari, badai besar kembali menghantam pulau tersebut. Angin kencang dan hujan lebat membuat gubuk mereka nyaris roboh. Siti panik, tetapi Kiai Lasno tetap tenang. "Tetaplah di sini, Siti. Kita hanya perlu berdoa dan berserah kepada Allah. Jika ini adalah takdirnya, maka kita harus menerimanya." Setelah badai berlalu, mereka menemukan bahwa beberapa tanaman yang mereka tanam hancur. Namun, Kiai Lasno tetap tegar. "Ini adalah ujian kecil dibandingkan dengan apa yang telah kita lalui. Kita hanya perlu memulai lagi," katanya sambil mengajak Siti untuk memperbaiki apa yang bisa mereka selamatkan. Hari demi hari berlalu, dan pulau yang dulu sepi kini terasa lebih hidup dengan keberadaan Siti. Kehidupan mereka penuh dengan kerja keras, doa, dan rasa syukur. Siti pun mulai belajar untuk menerima takdirnya dengan lapang dada, seperti yang diajarkan oleh Kiai Lasno. Namun, suatu hari, di tengah ketenangan pulau itu, sebuah kapal besar terlihat di kejauhan. Siti yang pertama kali melihatnya dari pantai segera berlari ke arah Kiai Lasno. "Kiai, lihat, ada kapal. Mungkin mereka bisa menolong kita," teriaknya penuh semangat. Kiai Lasno tersenyum tipis, tetapi di balik senyumnya ada rasa haru. Ia tahu bahwa ini mungkin adalah saat bagi Siti untuk kembali ke dunia luar. Namun, ia juga tahu bahwa perpisahan tidak akan mudah, terutama setelah semua yang mereka lalui bersama di pulau itu. Ketika kapal itu mendekat, para awak kapal tampak terkejut melihat dua sosok manusia di pulau yang tak berpenghuni itu. Mereka menawarkan bantuan dan mengajak Siti serta Kiai Lasno untuk naik ke kapal. Namun, Kiai Lasno dengan tenang menolak. "Saya sudah memilih untuk tinggal di sini.
Ini adalah tempat saya. Tapi Siti, engkau harus pergi. Keluargamu pasti merindukanmu. Siti meneteskan air mata. Bagaimana mungkin saya meninggalkan Kiai setelah semua yang Kiai lakukan untuk saya? Saya tidak sanggup. Kiai Lasno menepuk pundaknya dengan lembut. Engkau memiliki takdirmu sendiri, Siti. Kembalilah dan lanjutkan hidupmu. Saya akan selalu mendoakanmu. Air mata tak henti mengalir dari kedua mata Siti. Ia tak menyangka hari perpisahan ini datang begitu cepat. Selama berminggu-minggu ia merasa pulau ini adalah tempat yang penuh keajaiban, tempat di mana ia menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Namun, ia tahu bahwa Kiai Lasno benar, takdirnya ada di luar pulau ini. Para awak kapal bersiap-siap menurunkan sekoci untuk menjemput Siti. Namun, sebelum pergi, Siti berlutut di hadapan Kiai Lasno. Kiai, izinkan saya memohon satu hal sebelum saya pergi. Tolong, doakan saya agar selalu berada di jalan yang lurus, seperti yang Kiai ajarkan selama ini. Kiai Lasno tersenyum, menyentuh kepalanya dengan penuh kasih sayang, seolah Siti adalah putrinya sendiri. Siti, engkau adalah seorang yang kuat. Jangan pernah melupakan pelajaran yang engkau dapat di sini. Jadilah wanita yang membawa kebaikan dimanapun engkau berada. Dan ingat, Allah selalu bersamamu. Siti mengangguk dengan penuh haru. Ia berjalan perlahan menuju pantai, diiringi oleh tatapan hangat Kiai Lasno. Hatinya berat meninggalkan lelaki tua yang telah menjadi mentornya, tetapi ia tahu ia harus melanjutkan hidup. Ketika ia naik ke sekoci, ia masih menoleh ke arah Kiai Lasno, melihat sosok yang berdiri tegak di tepi pantai, melambaikan tangan dengan penuh doa. Kapal itu akhirnya menghilang di balik cakrawala, meninggalkan Kiai Lasno kembali dalam kesendiriannya. Namun, kesendirian itu tak lagi terasa sama. Kiai Lasno tahu bahwa kehadiran Siti telah memberikan pelajaran berharga baginya. Pulau ini tak lagi sunyi karena di setiap sudutnya tersimpan kenangan kebersamaan mereka. Hari-hari berlalu, dan Kiai Lasno kembali menjalani rutinitasnya. Namun, setiap kali ia melihat matahari terbit, ia teringat pada Siti. Ia membayangkan bagaimana wanita muda itu menjalani kehidupannya di luar sana. Dalam doanya setiap malam, Kiai Lasno selalu menyebut nama Siti, memohon agar Allah melindunginya dari segala mara bahaya. Sementara itu, kehidupan Siti berubah drastis setelah kembali ke dunia luar. Ia berhasil menemukan keluarganya, yang menyambutnya dengan tangis kebahagiaan. Namun, di dalam hatinya, ia selalu merindukan kebijaksanaan dan ketenangan yang ia pelajari dari Kiai Lasno. Ia mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda, lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepada Allah. Kisah Siti tentang Kiai Lasno dan pulau terpencil itu menjadi bahan cerita di kalangan orang-orang di kotanya. Banyak yang terinspirasi oleh kisah tersebut, dan sebagian bahkan merasa ingin bertemu dengan Kiai Lasno untuk mendengar nasihat bijaknya. Namun, tak ada yang tahu bagaimana cara kembali ke pulau itu. Pulau itu seperti menghilang dari peta, seolah hanya dapat ditemukan oleh mereka yang ditakdirkan. Di pulau, Kiai Lasno tetap menjalani hidupnya dengan tenang. Namun, suatu hari, ia menemukan sesuatu yang tak terduga di tepi pantai, sebuah botol kaca yang terdampar, di dalamnya terdapat gulungan kertas kecil. Dengan hati-hati, ia membuka botol itu dan membaca isi kertasnya. Ternyata itu adalah surat dari Siti. Kiai, jika surat ini sampai kepadamu,
berarti Allah masih mengizinkan saya untuk berkomunikasi dengan Kiai. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas semua pelajaran yang Kiai berikan. Saya berjanji akan menjaga amanah itu dan meneruskannya kepada orang-orang di sekitar saya. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi. Siti. Surat itu membuat hati Kiai Lasno bergetar. Ia tak menyangka Siti masih mengingatnya dengan begitu tulus. Kiai Lasno kemudian menyimpan surat itu di sebuah kotak bambu bersama Al-Quran yang ia temukan dulu. Baginya, surat itu adalah pengingat bahwa hidupnya di pulau ini memiliki makna yang lebih besar. Hari-hari berlalu, dan Kiai Lasno semakin mendalami ibadahnya. Ia merasa bahwa setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah.